Dan saya udah ingatkan kepada seluruh keluarga daripada Pak Roy Suryo, anak-anak mereka ini, supaya ingatkan bapakmu. Ingatkan ya, ingat dan zaman PKI dulu. Yang salah bapak neneknya, tapi yang disalahkan sampai cucu-cucunya. Ya. Bagaimana jika nanti orang tua kalian misalnya dihukum gara-gara menghina presiden, menghina Pak Jokowi dan tidak benar? Tolonglah, kalau kalian ingin masih berpelukan, sayang-sayangan orang tua di penjara, tidak di penjara, ingatkan orang tuanya, ingatkan suamimu. Yang itu yang saya sampaikan terus berulang kali kepada keluarga ini. Karena mereka betul-betul mempermalukan. Inilah saya mengatakan ini adalah peneliti-peneliti berandalan, peneliti-peneliti gerombolan peneliti yang ugal-ugalan. Ya, Yang gimana sih ceritanya bisa ketemu sama Profesor Paiman ini, Bang? ya, Prof ini kan ketua umum sedulur Jokowi gitu. Oh, 2019 kan kita sama-sama bantu Jokowi, Pak Jokowi jadi presiden. Iya. Tapi beliau ini udah dari Solo, zaman Solo Gubernur Jakarta. Ya. Waktu itu memang saya kan tidak terlibat di independen lah. Karena saya punya LSM namanya Hajar, Hukum Jamin Rakyat. Ya memang belum berperan di pemerintahan ini. Belum dilirik nih sama baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Karena waktu itu memang teman-teman semua dapat jabatan duta besar, menteri, wakil menteri. Kalau saya enggak, ya makanya saya lurus-lurus saja. Tapi ketika saya lihat Pak Jokowi kok dihina orang, kok dipermalukan gitu. Kemudian nyambung ke profesor lagi gitu. Nah saya hubungin profesor, Prof ini nggak bisa dibiarin, Prof. Profesor tuh nggak mau loh ngelaporin. Tapi ketika lama-lama profesor dituduh beralih nih dari ijazah palsu yang sudah dihentikan, kemudian dilarikan bahwa beliau dengan masa lalu pernah kerja di percetakan, mengetik, mencetak, kemudian yang merekayasa semua, padahal persoalan intinya udah dihentikan. Ya. Nah, profesor bilang, Mas Farad, saya mau curhat nih, ayo. Sebenarnya curhat, sebenarnya agenda itu seminggu depan sih kita buat laporan. Tapi Prof kelamaan, Prof gitu kan. Ya. Akhirnya sebelum ke Solo, nah, hingga membuat laporan, gugatan juga sidang di tanggal 29, dan profesor ke Solo acara PSI. Ya, saya mengawal profesor dan kami diterima sama Pak Jokowi. Di Solo. Di Solo. Itu sebelum laporan polisi apa? Sesudah laporan polisi. Karena yang dilaporkan ini gini, pencemaran nama baik, kemudian ada juga pemerasan. Ya. Kurang lebih uang yang diterimanya hampir 12 juta. Itu ada bukti. Nah, makanya profesor semangat. Dia Marat, aku jadi semangat nih kemarin. Ya mentalnya kan nggak asik gitu. Karena framing yang dibuat oleh dokter-dokter, orang-orang hebat, orang-orang katanya umat dan aktivis Indonesia ini, dia kalau saya lihat ya dari kesimpulan dan sehingga mereka naik ke penyidikan, Prof ini, mereka itu tidak punya data asli Pak Jokowi, tapi memiliki data yang seolah-olah katanya asli. Ya. Padahal diperiksa itu semua fotokopian. Jadi kalau dia bilang ini seenaknya analisa karena ada penelitian dan merasa ini bukan riset dan tidak dengan cara-cara melanggar hukum, tidak dengan cara-cara melanggar norma sosial maupun norma hukum. Nggak boleh teriak-teriak permusuhan. Nah, inilah saya mengatakan ini adalah peneliti-peneliti berandalan, peneliti-peneliti gerombolan peneliti yang ugal-ugalan, nah, yang arahnya itu menyerempet-nyerempet profesor gitu. Nah, kemudian saya menjelaskan lah dari awal. Saya dulu nulis tesis tentang status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor gitu. Begitu agung dan imunitas seorang presiden itu sangat dilindungi di satu negara. Di seluruh negara di dunia ini. Nah, kita contoh ya. Kepala negara asing aja, kedutaan besar, mobil korps diplomatik itu pun dihormati sebagai satu ekstrateritorial. Ya. Yang mana itu dianggap sebuah negara. Jadi tidak sembarang kita menangkap warga negara asing. Kalau warga negara asing aja kita hormati, masa presiden Republik Indonesia atau ayah dari wakil presiden tidak kita hormati? Kalau memang satu produk dinyatakan itu sudah dihentikan, bukan merupakan peristiwa pidana, harusnya stop. Nah, ini dia menghina di mana lembaga kepresidenan yang masih melekat. Walaupun seorang presiden itu sudah pensiun, tapi dijaga sampai mati. Makam kuburan presiden pun dijaga oleh militer. Nah, itulah kira-kira. Itu mereka tidak miliki itu. Ketika saya tanya sama ahli tata negara yang ada di situ, kelompok sebelah, kamu kan mengerti. Misalnya si Bang R lah. Anda kan tahu bagaimana status presiden. Kenapa dibiarkan? Kami hanya ingin Pak Jokowi malu, punya ijazah palsu, mengaku minta maaf, sudah selesai. Loh, maksudmu apa? Emang kamu hukum? Ya. Ini kan negara hukum, tidak boleh. Ya, inilah makanya Pak Jokowi serius melaporkan mereka sebagai orang yang, satu, mencemarkan nama baik, memfitnah, ujaran kebencian, kemudian merubah data.
mentransmisi, menyebarkan, kemudian ya membuat satu produk yang seolah-olah seluruh masyarakat Indonesia akan ditipu, dan bahwa Pak Presiden yang sudah berhasil selama 10 tahun membangun Indonesia, menyatukan dari Sabang sampai Merauke jalan tol, baik tol darat maupun tol laut, yang membawa negara kita menjadi negara yang disegani, negara yang praktis, tidak berbelit-belit, simpel dengan segala kesederhanaan, itu dibuat seolah kuno, dibuat seolah deso gitu. Nah, tapi Pak Jokowi santai gitu. Bahkan mereka membuat gambaran bahwa ini adalah satu persaingan politik antara Pak Presiden Prabowo yang ingin menjatuhkan Gibran. Padahal tidak, seolah seperti itu. Tapi yang saya lihat kenyataannya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, masih sangat menghormati, bahkan sowan Kulinun ke Solo untuk bertemu. Begitu dia menghormati dan tahu balas budi jasa. Hampir semua presiden sekarang mantan-mantan saling menjaga rasa marwahnya ya saling menjaga. Ini tidak dimiliki mereka. Nah, makanya saya juga penasaran ya, karena Pak Profesor ini saya anggap bukan orang dekat. Nah, boleh saya katakan beliau ini adalah gurunya Pak Jokowi, karena beliau juga, saya melihat sendiri begitu Pak Jokowi menghormati beliau, ya, menghormati nih. Ya mungkin saya nggak boleh saya cerita bagaimana mau, tapi harusnya kan dimarah-marahin karena bekas anak buahnya, tapi tidak. Jadi saya juga dihormati sama beliau, bilang, Farhad, saya melihat omongan kamu, saya putar berulang kali, tepat sasaran gitu, komprehensif dan bagus gitu. Dan saya merasa apa sih orang mempermalukan? Bagaimana? Emang saya orang nggak waras? Nggak sarjana, ngaku sarjana. Saya memimpin kota Solo, memimpin Jakarta, memimpin Presiden Republik Indonesia, ini kelemahannya di mana gitu. Kenapa harus dipermalukan begini ya? Makanya saya katakan, tenang Pak Presiden, mereka itu bukan orang-orang pintar, tapi orang-orang yang nekat. Dan saya udah ingatkan kepada seluruh keluarga daripada Pak Roy Suryo, anak-anak mereka ini, supaya ingatkan bapakmu. Ingatkan ya, ingat dari zaman PKI dulu. Yang salah bapak neneknya, tapi yang disalahkan sampai cucu-cucunya. Bagaimana jika nanti orang tua kalian misalnya dihukum gara-gara menghina presiden, menghina Pak Jokowi dan tidak benar? Tolonglah, kalau kalian ingin masih berpelukan, sayang-sayangan orang tua di penjara, tidak di penjara, ingatkan orang tuanya, ingatkan suamimu, yang itu yang saya sampaikan terus berulang kali kepada keluarga ini. Karena mereka betul-betul mempermalukan Pak Jokowi ke sana, ngasih ijazah katanya, memang harus fotokopian nanti. Sekarang kan sudah disita, aslinya disita. Dan saya juga udah melihat langsung ijazahnya Pak Jokowi. Pak Profesor sudah melihat langsung. Nah, jadi apalagi yang diragukan? Nah, oleh karena itu, saya ngelihat dulu jangan-jangan Profesor ini minta spesial penanganan di Polda dengan biasa aja. Kita seperti rakyat biasa, padahal beliau wakil menteri. Punya pengaruh yang sangat besar, berat. Hampir semua polisi muridnya beliau loh. Yang ngambil kuliah S1, S2 di Mustopo, ya kan Prof? Iya. Jadi Profesor Paiman ngajar di Mustopo nih. Iya, guru besar di situ. Kemudian mantan rektor. Nah, disitulah saya ngelihat ternyata Pak Jokowi ini punya kesamaan dengan mantan-mantan pejabat yang dipilih. Berarti rendah hati, tidak sombong. Kemudian bersama kedudukan depan hukum dan pemerintah. Itu yang dialami. Saya juga kaget bisa diterima. Saya pikir hanya profesor yang diterima. Ternyata saya diterima bertiga dan Bang Besar ya. Saya merasa juga seperti kayak pengacara Pak Jokowi loh. Kenapa? Karena kuncinya di sini. Kalau beliau hanya diam-diam, nanti orang berpikir, Pak Jokowi itu punya ijazah dibikin sama profesor, diketik sama profesor, dicetak sama profesor. Itu kan sangat isu murahan yang menurut saya orang-orang seperti harus dihukum seberat-beratnya, segera ditangkap, nggak usah. Saya rasa polisi juga terlalu banyak juga merisau banyak saksi. Sudah cepat aja, yang simpel aja gitu aja. Pasti nanti hakim yakin bahwa orang-orang ini adalah pelaku yang harus dipidana. Demikian. Sudah, Bang Farhad. Panjang. Iya. Tapi kalau ini kan narasi panjang banget. Enggak apa-apa, ini bagus nih Bang Farhad. Cuman pertanyaannya tuh kembali, ini yang dilaporkan siapa sih, Bang Farhad? Yang dilaporkan itu Roy Suryo. Kemudian Desmond Sianipar. Itu juga udah kayak orang stres tuh. Teriak-teriak sampai mobil-mobil SMK suka teriak-teriak aneh gitu. Dua nih yang dilaporkan nih. Bambang Bitor. Supriyadi dengan Hermanto. Bitor ya, dengan Hermanto. 4 nih yang dilaporkan. Jadi ada 4 subjek hukum yang dilaporkan ya. Bitor, Rismond, Rosuryo. Untuk lengkapnya itu saya mau ngomong nih, karena yang lebih menguasai
kenapa ngelapor, kenapa ada yang pemerasannya, ada yang sepertinya profesor yang Ya, bisa profesor ya nanti menjawabnya, sebentar lagi. gitu. Yang penting kan sudah dilaporkan dan tadi sudah dipanggil BAP ya, Profesor Dua kali ya. udah. 2 kali Dua udah. kali ya sudah ya. Jadi ada pendalaman materi kan terhadap laporannya. Terus Profesor ini kita pengen tahu juga nih kan tadi Bang Farad sudah bilang ada hubungan dekat antara Profesor Paiman ini dengan Pak Jokowi. Bisa nggak cerita sedikit sejarahnya tuh Prof? Sampai dekat gitu hubungannya tuh kan ada hubungan guru dan murid kelihatannya nih ya. Silakan Prof. Ya, jadi dulu kami itu kenal tahun 2005. 2005 ya. Ya, waktu beliau masih jadi wali kota Solo yang periode pertama. Kami acara yaitu HKSN di Manahan, Solo. Nah, kami panitia sesi acara waktu itu. Ya. Ya. Kemudian kami di jamu makan malam tuh. Nah, terus kami 2005 itu juga. ya 2005 kenal lah. Kemudian setelah kenal beberapa tahun kemudian tahun tepatnya 2007 lah saya undang seminar di kampus-kampus ya kan, Ya. kampus saya. Alhamdulillah saya terkesan saat itu Pak Jokowi itu dikasih honor itu nggak mau itu. Makanya kami terkesan gitu. Kemudian juga ya pokoknya beliau itu saya melihat orangnya baik, kemudian juga menghormati ya. Kami ini kan orang kampung yang tidak punya kewibawaan ya kan. Kami hanya dosen biasa saat itu kan. Ya. Nah setelah itu, nah kami juga saat itu kita menggelar 2010 itu menggelar yaitu Kongres APLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Ya. Nah di sana kemudian kita bisik-bisik sama Pak Jokowi gitu. Saat itu saya pembina lah ya waktu itu. Terus bisik-bisik Pak, nanti kita bawa ke Jakarta pilkada dengan independen gitu. Ya. Nah, setelah itu sudah Gubernur Jakarta nih ya calon ya Jakarta. Nah setelah itu ternyata beliau diusung lah dari PDI dan Gerindra. Ya. Nah, disitulah saya tidak tahu proses arbitrasi mereka, nggak tahu karena saat itu kan diusung dengan PDI, berarti PDI termasuk Mas Pras. Kalau Mas Pras itu setahu saya saat itu yang hubungan dari Solo itu yang kaitan dengan itu Mas Isnaini, kemudian Mas David, kemudian Mas Anggit gitu ya. Ya. Jadi saya nggak tahu. Nah saya saat di Jakarta itu setelah beliau jadi calon, saya baru mendukung beliau gitu melalui relawan Seluruh Jokowi dan saya saat itu jadi sekjen Rumah Koalisi Indonesia Hebat. Ya. Itu dari perkenalan beliau. Nah, jadi intinya kami itu memang mengagumi beliau karena beliau juga kalau di mobil itu kan ada bawa isi sembako dan sebagainya. Kalau ada jalan-jalan ada orang miskin kemudian diberi gitu. Itu sejarah hubungan saya dengan Pak Jokowi dan sering juga waktu mau pilkada itu saya bawa ke beberapa kampus ya kan, beberapa kampus untuk sosialisasi. Nah, kebetulan saat itu saya kenal baik dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Jenderal Priyanto. Nah, beliau saya kenalin pertemuan pertama itu di Hotel Alila Pecenongan. Nah, itu hanya berempat tuh. Saya, Pak Priyanto, Pak Jokowi sama Mas Anggit. Tahun berapa itu, Prof? 2012 awal. 2012 ya. Nah, awal. Jadi udah 7 tahun kenal nih 2012 ya. Iya, sudah kenal. Tuh. Ya, jadi berlanjut sampai sekarang. Ya, terus 2012, 2014, 2019 kami mendukung beliau. Ya, jadilah gubernur, jadilah Ya, presiden kan. presiden Hubungan kali. tetap berlanjut. Ya. Nah, pada masa jabatan Pak Presiden Jokowi itu, Prof kemudian diangkat sebagai ikut menjabat juga dalam posisi pemerintahan atau bagaimana, Prof? Ya, jadi setelah kami akrab dengan beliau, dulu saya waktu mendukung beliau itu saya ketua LMK ya, bahkan saya ketua LMK Jakarta Timur, kemudian forum ya. Nah, kami bahkan saat itu jadi miskomunikasi dengan Pak Gubernur yang dulu Pak Poko ya. Ya. Nah, akhirnya saya bilang ya karena masa ada saudara nyalon saya nggak dukung gitu kan. Nah, disitulah kita terjadi ya antara kubu-kubuan akhirnya LMK saat itu. Nah, setelah kami di gubernur menang, kemudian
Pilpres 2014-2019, beliau memang baik. Jadi saya itu kan sebenarnya kan nggak minta apa-apa, tapi beliau kan ya karena saya tulus, saya pun saat kampanye pun dikasih duit pun saya juga tidak mau. Saat itu silakan aja dikasih relawan yang lain, saya masih mampu untuk berjuang dengan kemampuan saya sendiri. Saya katakan begitu, memang saya selalu begitu. Nah, alhamdulillah setelah itu, nah 2014 menang, ya itu kami dikasihlah komisaris, ya kan, komisaris. Di tahun 2023 bulan Juli saya diberikan malah sebagai wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Nah, kalau mereka mengkait-kaitkan ya, oh ini karena Pak Iman punya balas budi, kemudian dikasih lompatannya tajam. Saya itu merintis dari bawah, jadi dari bawah sekali. Dan saya juga, Pak Jokowi itu tidak pernah mau juga menempatkan orang-orang yang apa ya, kan banyak orang-orang yang dekatnya Pak Jokowi enggak. Ini kalau saya kan, kalau memang saya kan dekat Pak Jokowi udah lama, tapi kan diberikan amanah, ya kan baru tahun 2023, ya kan artinya beliau itu memang melihat orang profesional gitu loh, bukan karena ada balas budi dan sebagainya. Dan saya secara profesional, saya kan pendidikan saya doktor, kemudian saya juga profesor gitu. Seandainya saya ditunjuk beliau, kan juga punya kemampuan, kapasitas saya, kemampuan ya. kapasitas di situ. Dan saya memang organisasi desa, saya memang dari dulu, bahkan kami ini ikut melahirkan undang-undang desa, itu kami ikut merancang juga lah ya. Ya untuk lahirnya undang-undang desa gitu. Nah, kemudian dengan kedekatan kami itu, ya kami bukan memanfaatkan, karena memang kami juga nggak pernah minta-minta. Cuman Pak Jokowi, alhamdulillah kami diberi kepercayaan sebagai wamen 1,5 tahun, 1,5 tahun ya. Jadi kalau saya sampaikan dengan kaitan-kaitan yang sekarang ini, oh kan di situ ada video lompatannya karena ada balas budi, nggak ada. Jadi mengenai tuduhan ijazah Pak Jokowi, ya itu jauh ya, nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akalnya apa? Pak Jokowi 2024 itu sudah untuk persyaratan yaitu wali kota Solo, kemudian kepilih 2005 ya, 2005 kepilih. Padahal profesor baru kenal 2005. 2005 ya, kemudian DKI 2012, kemudian juga 2014, 2019. Semua sudah diverifikasi oleh KPUD, oleh KPU ya kan, valid. Kemudian juga lembaga yang punya otoritas mengeluarkan ijazah sudah mengatakan Jokowi kuliah, Jokowi lulus, ini ijazahnya UGM ya kan. Kemudian teman-teman seangkatannya juga, kemudian juga Baris Krim Polri juga mengatakan. Nah, kalau sekarang dikaitkan yang mencetak Prof. Paiman itu benar-benar apa ya, nggak masuk logika lah. Ya, benar Prof. Ini kan Profesor akhirnya melaporkan yang namanya Bitor, Roy Suryo, kemudian Rismon, dan satu lagi Hermanto, dengan alasan mereka mencoba memfitnah Profesor karena mereka bilang Profesor ini yang mencetak ijazahnya Jokowi. Di mana tuh mereka fitnahnya tuh? Di Pramuka. Nah itu kan yang beredar begitu kan? Ya, jadi kami terpaksa, apa yang disampaikan oleh abang saya tadi, Pak Dr. Farhad Lapas tadi, saya itu sebenarnya nggak mau melaporkan. Dan selama ini saya memang tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Tetapi karena beliau berulang-ulang mereka terus, ini ya. Jadi yang kami laporkan adalah, tuduhannya adalah penyebaran berita bohong, kemudian pencemaran nama baik, dan pemerasan. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian juga. Nah, Roy Suryo, kemudian Hermanto, kemudian Rismon, itu yaitu pasal penyebaran informasi ya bohong ya kan, kemudian pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian. Sedangkan Pak Bitor ditambah satu pasal 368 tentang pemerasan. Nah, ada pemerasannya itu? Iya, ada pemerasan. Bentar, ini semua delik aduan ya Bang Farhad ya? Ya, ada delik umumnya ada. Ada, yang umum yang mana Bang? Yang ujaran kebenciannya. Ujaran kebencian. Kalau delik aduannya ya 311, 315-nya dengan pasal 2745 ayat 1. Pemerasan juga kan delik umum juga sebenarnya. Nah ini kan ada 3 yang dilaporkan karena posisinya ujaran kebencian,
berita bohong Pencemaran nama sama baik. pencemaran nama baik kan. Ya. Nah, satu ini khusus yang Bitor dilaporkan karena pemerasan. Iya. Nah, boleh cerita itu kenapa Profesor melaporkan dia karena pemerasan, Iya. Prof? Jadi melalui sahabat saya, Ian Iskandar, itu temannya Pak Bitor. Ya. Benar saya, Bitor ingin minta maaf, pengen Ya. ketemu. Ya sudah, saya fasilitasilah makan siang di Plaza Senayan. Nah kan, dah di situ. Kemudian, tapi sebelumnya di WA itu, beliau, Bro Ian, tolong sampaikan ke Bro Paiman, saya minta dibantu 20 juta gitu. Ya. Ada WA-nya, ada gitu. Nggak apa-apa, saya juga setelah ketemu itu udah. Nah, kemudian kan saya kasih 15 juta. Ya. Nah, dia bilang waktu itu kurang. Kita ada rekamannya semua kok. Ya, itu kan dia minta bantuan, Prof. Iya, minta bantuan, tetapi Tapinya ya. tapi anehnya dia itu, bantuan itu kan mau buat acara, tapi ternyata nggak ada acara. Tapi Ya. intinya saya menyampaikan bahwa ini pemerasan. Karena setelah saya berikan 15, dia bilang kurang. Nah, begitu bilang kurang, saya bilang, berarti ini pemerasan dong. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya sehari pertemuan, ya, dia memiralkan video yang lebih dahsyat lagi. Padahal di situ, melalui teman saya, di situ kan kita ada Bang Luhut Sitompul, ada Saripudin Pane, ada Ian Iskandar, kemudian ada Bitor sama ada anaknya. Nah, dia sudah jadi di situ. Saya tidak akan tampil-tampil lagi di media, gitu. Nah, tetapi rupanya di hari tanggal 9, karena pertemuannya tanggal 8 ya, dia malah bilang bahwa 1000% Prof Paiman yang mencetak ijazah Jokowi. Maka segera dicari, tangkap Paiman dan adili Jokowi, gitu kan. Dan Prof Paiman itu ijazahnya palsu, profesornya palsu. Nah, disitulah saya jadi nggak tahan. Saya akhirnya diskusi sama Pak Farhad, akhirnya ya sudah kita laporkan aja. Ini orang nggak beres ini. Gitu. Orang udah katanya baik-baik, kita udah tos-tosan, kita udah ini kok malah bikin bukan lagi menuduh ijazah Jokowi lagi, malah menuduh ijazah saya, profesor saya. Nah, ini saya merasa harga diri saya diinjak-injak. Maka saya melaporkan. Jadi sebenarnya latar belakang saya melaporkan itu di samping udah keterlaluan, bahwa relawan seluruh Jokowi seluruh Indonesia itu bergejolak ya, pengen turun ke jalan. Nah, sudah Bandung, kemudian Sumatera Utara, nah di Jakarta demo lah. Nah, demo akhirnya kami merasa, waduh, nanti kalau saya nggak cepat-cepat ambil langkah hukum, ini nanti mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, akhirnya saya ya sudah beranikan. Akhirnya malam-malam, saya rencananya hari Senin, tetapi malam-malam hari Jumat, sudah ke Sabtu, akhirnya laporkan sampai jam 2 pagi baru selesai. Bikin laporan. Nah, kita mundur sedikit, Prof. Ini bagaimana sih kenal dengan Pak Bitor ini, Prof? Nggak kenal. Nggak kenal? Dari awal nggak kenal atau bagaimana? Nggak kenal. Atau dia pernah punya jabatan apa gitu? Nggak kenal. Terus bagaimana, bagaimana hubungan perkenalan Profesor dengan Bitor ini? Ya saat minta maaf aja. Oh iya, berarti sama sekali nggak kenal ini. Nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Nah, jadi atas inisiatif Pak Ian Iskandar, telepon saya, Bitor mau ketemu Prof, mau minta maaf. Padahal nggak kenal ini kan? Nggak kenal, memang saya nggak kenal. Nah, di situ aja kenalnya saat minta maaf saja. Iya. Bagaimana orang yang nggak kenal sama sekali tiba-tiba bercerita tentang sesuatu seolah-olah dia kenal kan? Itu unsurnya masuk itu di situ tuh. Iya. Gitu, Prof ya. Nah, kemudian ini kan sudah laporan, terus hari ini juga sudah di BAP Profesor ya. Jadi mudah-mudahan perkaranya cepat jalan ya. Gitu. Ini perkara sendiri. Jadi kalau ada perkara ini jalan juga sampai sidang, berarti kan ada beberapa perkara nih yang dialami oleh grupnya Roy Suryo CS ini kan. Pertama laporan Pak Jokowi, kedua laporan Pradi Bersatu, ketiga laporan ini. Itu hukumannya bisa kumulatif tuh. Habis ini putus, ini belum putus. Dari relawan-relawan. Itu banyak gitu kan. Begitu kan Bang Farad? Iya, jadi 4 laporan ini kan cukup capek juga nih Roy Suryo. Tapi Pak Bitor ini ada mau minta maaf nggak sama Profesor ini setelah tahu dilaporkan ini? Atau Pak Roy Suryo ini? Dia minta maaf melalui lawyernya, tapi yang penting jangan di expose minta maafnya. Tapi kan
waktu minta maaf pertama aja udah di video direkam aja mereka masih bandel gitu Oh, kan. iya. Jadi itu kalaupun minta maaf begitu caranya berarti kita anggap tidak serius. Hanya takut dihukum kan gitu kan. Tapi kalau saya tanya sama Prof bilang udahlah, udah dikasih uang segala macam, terus sudah mempermalukan, ya Iya. udah lanjut aja terus. Ya, berarti jadi satu perkara ya, satu laporan polisi ya. Nah, ini kan menarik setelah laporan polisi, kita dengar juga Bang Farad sama Profesor Paiman kan bertemu Pak Jokowi. Mungkin karena hubungan khusus Profesor Paiman kayak dengan Pak Jokowi ya. Jadi bertemulah di Solo sana kan. Gitu. Jadi komunikasi lah dua arah ya. Ya kaitannya di Solo itu, Ya. karena kita ada dua gugatan pidana dan perdata. Ya. Nah, perdata itu sebenarnya Bang Farhad sama saya itu pengen membela Pak Jokowi, memulihkan nama baik beliau. Yang di mana nih? Yang di Jakarta Pusat. Oh, yang kemarin ini. Nanti tanggal 29 Oh, ada gugatan sidang. perdata. Ya, Oh, iya. gitu. Jadi gugatan perdata ini kan gugatan pencemaran nama baik Profesor Paiman kan. Iya, Pak Jokowi juga. Pak Jokowi juga. Ya. Perbuatan Jadi melawan hukum. perbuatan yang melawan hukum dilakukan. PMH ya. Ya. Di mana permintaan ganti rugi ya. Ya, Ya, sebenarnya artinya bukan masalah ganti rugi Ya. di sini, Bang. Jadi Ya. masalahnya orang-orang ini awal-awal kan menuju ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Kemudian laporan dia di Barreskrim kan sudah diberhentikan, Ya. SP3. Tapi mereka masih ngeyel, masih ngotot, bahkan mencari perkara baru menuduh saya yang mencetak ijazah Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Maka perdata ini kami ingin mereka ditetapkan bersalah dan juga kita minta dipulihkan nama baik Pak Ya. Jokowi dan saya. Ya. Karena terus terang dengan isu ini kredibilitas, nama baik ya kami ini terganggu gitu. Bahkan kami ini kan sebagai pendidik ya, sebagai pendidik seolah-olah kami ini moralnya buruk sekali gitu sampai memasukkan ijazah dan sebagainya Ya. gitu. Sedangkan kami ini orang pendidik itu menjaga betul gitu ya dari karya-karya ilmiah aja kita itu supaya bisa profesor aja itu betul-betul karya-karya kita supaya kita bisa lolos sebagai guru besar gitu. Tapi dengan kaitannya ijazah Jokowi kok merembet kemana-mana. Makanya kami di samping menggugat pidana, kami juga menggugat Gugat perdata. perdata.